Kapan perlu kalau memang pabrik-pabrik yang ada di Sumatera Barat ini terlalu jauh dari posisi yang diinginkan oleh standar harga tadi, Pak Gubernur dengan Pak Bupati berusaha untuk mendirikan pabrik baru. Tujuan kita hanya satu, bagaimana kita mesejahterakan petani. Selamat sore, Bersama Renang. Kita kembali di sesi kedua bersama Bapak Bakri Bakat, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang juga sebagai ketua tim pembahas dari Perda Tata Kelola Komunitas Unggulan Perkebunan. Perda ini jelas dari beberapa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bagaimana mengangkat derajat petani ataupun mengangkat potensi perkebunan di Sumatera Barat. Pak Bek, kita mungkin ingin lebih menggali nih Pak Bek, hal-hal penting yang dapat diketahui oleh para petani kita di Sumatera Barat melihat dalam perda ini sejauh mana kegiatan perkebunan Sumatera Barat mampu memotivasi peningkatan produk dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani kita, terutama tentunya petani pekebun yang ada di kebun-kebun. Ya, silakan Bapak. Oke, jadi kita sadari bahwa Sumatera Barat itu potensi perkebunannya lumayan bagus untuk bisa mengangkat dan mempertahankan kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Dan berdasarkan itu, untuk lebih memajukan lagi potensi masyarakat dan potensi kebun yang ada ini, kita harus memberikan semacam tuntunan manajemen kepada masyarakat kita supaya hasil-hasil mereka itu benar-benar dapat direalisasikan. Bukannya selama ini sudah terrealisasi, benar sudah, tapi kita ingin lebih lagi dari yang sudah-sudah, sehingga ini menjadi sesuatu yang betul-betul membuat mereka berdaulat, membuat mereka itu mandiri, membuat mereka itu bisa memanfaatkan berbagai potensi perkebunan tadi, supaya kehidupan mereka masa demi masa menjadi kehidupan yang lebih sejahtera. Nah, sehubungan dengan itu, dalam rangka kita memberikan jaminan itu, kita ingin ada sebuah aturan yang bisa memperkuat posisi mereka, mungkin nilai tawar, mungkin peningkatan SDM, dan lain-lainnya, sehingga pada masanya kita berharap petani itu benar-benar mereka bisa sejajar dengan mitra, apakah itu pabrik, apakah itu eksportir, apakah itu pedagang. Mereka tidak gampang dipermainkan oleh keinginan-keinginan hanya mencari untung saja. Nah, oleh karena itu kita siapkan semacam perdanya supaya mereka ini terkoordinir dalam satu wadah, yang dengan wadah itu gubernur, pemerintah daerah lebih gampang untuk melakukan pembinaan-pembinaan berikutnya. Begitu kira-kira yang kita inginkan. Ya, dan sejauh ini perda ini Pak, kan masih baru nih, masih hangat nih, nomornya belum sampai. Dalam pikiran-pikiran ke depannya Pak, perda ini, mungkin kita juga ingin tahu nih Pak, seperti apa sih maksud dan tujuan dari perda ini secara gamblang oleh masyarakat, sehingga dalam perda ini memang benar-benar mengayomi kebun kita. Ya, nanti kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat dan kelengkapan apa pula yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Nah, kita kan sudah berikan semacam garis-garis itu di dalam perda ini. Kemudian di samping itu kita harus ingat juga tujuan perda ini apa. Iya. Nah, yang kita inginkan adalah yang pertama itu
mencegah supaya tidak ada persaingan yang tidak sehat. Maksudnya apa, Pak? Persaingan, mencegah supaya tidak terjadi persaingan yang kurang sehat. Nah, kan persaingan yang kurang sehat itu sekarang bisa jadi persaingan antara pekebun dengan pekebun. Persaingan antara masyarakat kita sampai kepada nanti ujungnya tentu harga juga. Persaingan antara masyarakat kita dengan yang membeli. Berarti persaingan sini adalah bersifat nilai harganya, Pak Bek. Iya, termasuk harga. Kalau persaingan mutu. Kalau persaingan mutu kan bagus itu, Pak Bek. Iya. Positif. Kalau ada persaingan mutu akan lebih bagus. Ya, Cuma kalau ada persaingan harga dengan mutu yang sama, ya. satu rendah satu mahal ya nggak adil juga kan. Ya, kalau tidak kita manage, kalau tidak kita kelola, mereka kan akan sangat variatif sekali dia. Nah, sehingga kita berharap mutunya ini bisa lebih sama-sama mendekati, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang tidak jauh beda. Setelah mungkin diteliti, diuji di lapangan dengan alat-alat tertentu, tentu ada alat yang mendukung itu. Tapi kan soal harga ini, Pak Bek, yang menjadi menarik juga, kan petani ini kan terus bekerja nih, Pak Bek. Yang menjual biasanya kan ada pihak ketiga nih, apakah para calonnya atau yang lain. Yang misalnya dari petani ke perusahaan itu ada pengantar ini. Ini yang pemain ini yang kadang-kadang apakah ini juga bagian yang bisa diatur nih? Iya, bagian dari itu. Bagian daripada itu. Kita ingin menciptakan antara petani dan pengusaha, antara petani dengan pedagang, itu mereka berada pada posisi yang sama. Nah, ini yang kita inginkan. Petani kita sekarang ini kadang-kadang kan dipermainkan juga oleh pedagang. Pedagang yang mana? Iya. Tentu pedagang yang ingin nanti ujungnya itu petani ngikut dia aja gitu. Kasih modal, utang jadi banyak. Ketika hutang itu sudah numpuk, nah kan pedagang itu seenaknya aja menentukan harga. Ya menjadi beban bagi petani. Menjadi beban. Nah, ini juga harus kita coba di dalam perna ini mencegahnya. Ya. Apakah dalam kondisi harga ini, Pak Bek, apakah pemerintah bisa ikut serta untuk membuat standar harga itu sendiri dari semua produk yang ada ini? Ya, pemerintah fungsinya nampaknya menjembatani fluktuasi harga yang ada di dunia. Nah, gubernur tidak akan bisa menentukan harganya harus sekian, tidak. Tetapi tergantung kepada harga ekspor. Harga ekspor itu mungkin di Jakarta sekian, lalu kan ada rumus-rumus yang ditetapkan oleh Kementan itu sampai ke bawah gubernur patuh kepada itu. Nah, dipanggillah pihak-pihak yang terkait untuk menentukan bersama-sama tempat kita harganya berapa sih. Pak Gubernur akhirnya menetapkan harga sesuai dengan harga pasar. Nah, yang kita inginkan adalah masyarakat dan para pedagang serta pabrik yang ada, dia berpedoman kepada tetapan harga itu. Tidak jauh larinya dari itu. Nah, selama ini yang kita rasakan, penetapan harga yang dilakukan itu ternyata di lapangan tidak seperti itu yang terjadi. Jauh bedanya. Nah, disparitas harga yang seperti itulah yang kita ingin supaya tidak terjadi. Bagaimana caranya? Ya kita manage lah bersama-sama supaya kelompok tani kita ini menjadi kelompok tani yang kuat. Gitu. Kapan perlu kalau memang pabrik-pabrik yang ada di Sumatera Barat ini mungkin terlalu jauh dari posisi yang diinginkan oleh standar harga tadi, Pak Gubernur dengan Pak Bupati berusaha untuk mendirikan pabrik baru di daerah di daerah yang bersangkutan. Jangan dibiarkan pabrik yang sudah seperti itu kita pertahankan terus. Nah, kan maunya sampai di situ. Ya, karena ideal pikirnya kan ini kan makin banyak pabrik, ya, maka persaingan pabrik dengan pabrik tentu akan membantu membantu naiknya harga masyarakat. Nah, kalau yang kita inginkan itu pabrik atau pengusaha itu naik bersamaan, hendaknya masyarakat juga ikut naik, sama-sama untung, tapi kita berusaha jangan ada yang rugi gitu. Itu kira-kira seperti itu ini maunya kita nih. Nah, cuman perda ini tentu tidak serta-merta
begitu ditetapkan jalan. Belum. Ya. Kita sengaja di dalam di dalam penetapan ini namanya itu sistem di TPRD sudah jelas bahwa selambat-lambatnya ada perda ini jalan setahun menyiapkan peraturan gubernurnya. Nah, kalau di perda tata kelola kita ini itu peraturan gubernurnya harus disiapkan paling lambat itu 6 bulan dari ketok palu yang kita lakukan kemarin. Pak Bek yakin dengan perda kita ini bisa dijalankan sebagaimana yang diharapkan sesuai yang dilakukan oleh pembahasan tim pembahasan? Karena ada suatu keyakinan, Ya. maka saya terus mencoba mengawal perda ini jadi. Nah, ternyata alhamdulillah kawan-kawan semua mendukung. Ya, hari ini Gubernur mendukung. Mau jadi. Kalau sudah gubernur dan perangkatnya mendukung, anggota DPR yang sebanyak ini mendukung, ya apalagi saya sudah pasti punya keyakinan bahwa perda kita ini akan ada manfaatnya bagi masyarakat Sumatera Barat. masyarakat petani kita menunggu di Pak Bek Ya, akan daya juang dari perda ini mampu membantu mereka di lapangan. ya, Dan tentunya segala harapan dan segala mimpi-mimpi dari petani itu yang selama ini memang di Sumatera Barat kita tidak bisa mengabaikan beberapa kasus. ya, Seperti di Gambir, karet hari ini yang tentunya harganya turun, kemudian juga di sawit antara daerah dan daerah berbeda harga seperti yang Pak Bek ungkapkan tadi. Dan tentunya perda ini Pak Bek, petani tentu menunggu action dari dinas terkait dan Bapak Gubernur sendiri. ya. Seperti apa sih kinerja perda ini bisa berjalan efektif sehingga mampu mendongkrak potensi produk perkebun kita maupun meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pak Bek, dari kondisi perda ini Pak Bek kan udah ada nomor besar nih. Ya, nomor 3. Iya. Seperti apa sih nanti penerapannya dengan OPD Pak Bek? Jadi sekarang itu kan kita berikan waktu setelah penetapan dan penomoran atau register yang diberikan oleh Kemendagri, kan ada waktu bagi gubernur untuk menyiapkan peraturan gubernurnya. Dan itu juga langsung disiapkan oleh dinas yang terkait dengan itu. Mereka yang paling ngerti Ya, bagaimana dinas. teknis. Dinas Pertanian dan Perkebunan ya? Dinas Pertanian Perkebunan. Nah, setelah itu nanti peraturan gubernurnya keluar, tentu gubernur menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan bersama. Bagaimana cara melindungi? Nah, tentu dengan mengkondisikan kelompok-kelompok pekebun. Tadi, kalau mereka belum bergabung dalam kelompok, ya mengelompok. Nah, kita berharap betul pekebun-pekebun kita itu ya sama-sama terakomodirlah oleh perda ini. Gubernur melakukan tugasnya, masyarakat yang kita harapkan teratur itu juga manut. Jangan sampai nanti gubernur maunya begini, masyarakat tidak mau. Ya enggak jadi juga. Nah, di sini kan juga kita lahirkan sanksi-sanksi. Siapa yang tidak mau patuh, tentu ada sanksi. Termasuk mungkin pabrik. Nah, terakhir kan Pak Gubernur itu kalau tidak mau jadi atur pabrik dan segala macam, Pak Gubernur dengan bupati carikan pabrik baru. Sebuah langkah ya. Sebuah langkah. Dari kondisi Ya. persoalan harga yang mungkin Tujuan kita hanya satu, bagaimana kita mesejahterakan petani. Apakah itu petani sawit, petani karet, petani gambir, petani coklat, dan usaha-usaha perkebunan lainnya. Kalau yang belum diatur oleh perda ini, gubernur kan juga punya kesempatan untuk mengatur lebih lanjut komoditas lainnya yang mungkin sejalan dengan itu. ya kita juga nanti kan juga bareng ya Pak Bek. Ya. Dimana hasil produksi perkebun kita ini juga memiliki kualitas mutu yang baik sehingga bersaing juga di pasar dunia. Ya. Seperti itu ya Pak Bek ya. Harus. Ya, kalau mutu yang nggak ada, harga jualnya juga naik. Iya, serta. rendah kan? Ya. Ya. Ya, termasuk memanage. Tentu itu yang diawali. Iya. Ya, supaya daya belinya tidak terganggu oleh itu. Oke. Ya, dosen alaminan kita akan masuk nanti ke sesi kedua, tapi Pak Bek,
Nanti di sesi ketiga mungkin kita akan membahas dinamikanya dalam menerima berbagai gagasan sehingga memunculkan banyak hal yang muncul dari perda ini. Sesi kedua, Dosa Rana bilang, kita akhiri dulu.